Kalau kita beli mobil keluaran terbaru, logika kita mungkin mikir, wah, pabrikan ini pasti bikin semuanya dari nol. Padahal, kenyataannya, industri otomotif sekarang itu lebih mirip kayak ngerakit mainan Lego raksasa. Merek kesayangan kita mungkin beli baterainya dari Korea, motor listriknya dari Jerman, dirakit terus tinggal tempel logo deh di kap depan. Tapi, di investigasi kita kali ini, kita bakal bongkar sebuah fenomena yang benar-benar beda. Ada satu perusahaan, namanya BYD, yang punya pendekatan super radikal. Mereka nggak cuma ngerakit mobil, bayangkan mereka sampai nambang litiumnya sendiri, nyetak semikonduktornya sendiri, dan ngendalin komponen-komponen paling vital dari hulu ke hilir. Nah, pertanyaan terbesarnya sekarang, sebenarnya BYD itu bikin apa aja sih sendiri? Terus, kenapa juga mereka milih jalan yang kedengerannya repot banget ini? Apakah murni karena strategi ini yang bikin harga mobil mereka bisa ngacak-ngacak pasar? Atau jangan-jangan ini cuma mitos marketing aja? Tenang, kita nggak bakal bahas sejarah ngebosenin soal kapan perusahaan ini berdiri. Kita langsung aja terjun dan bongkar anatomi mobil mereka. Pertama-tama, mari kita luruskan satu mitos besar. Sering banget kita dengar orang bilang, oh BYD itu bikin 100% komponen mobilnya sendiri. Ternyata itu cuma mitos teman-teman. Dari hasil bongkar total atau tear down independen yang dilakuin sama bank investasi UBS terhadap mobil BYD Seal, terbukti kalau tingkat perakitan internal mereka itu ada di angka 75%. Sisanya yang 25% gimana? Ya mereka sangat realistis. Mereka tetap beli komponen kayak kaca, ban, plat baja, dan yang paling krusial, chip komputasi tingkat tinggi sebagai otak pintarnya dari penyuplai luar, contohnya Qualcomm dari Amerika. Jadi mereka memang nggak bikin semuanya sendiri. Oke, mari kita bedah ini lebih dalam. Kalau mereka nggak bikin 100%, terus bagian vital mana aja yang benar-benar mereka kuasai? Kita bakal telusuri rantai anatomi kendaraan ini selangkah demi selangkah ya. Mulai dari baterai, alat pengatur daya elektronik, sistem penggerak alias powertrain, platform chassis, sampai akhirnya jadi satu wujud kendaraan utuh yang siap jalan. Bagian pertama, inovasi baterai dan penguasaan formula kimia LFP. Jadi gini, BYD itu sebenarnya raksasa baterai. Mereka yang nyiptain sel berbentuk bila alias blade battery yang bikin mereka jadi produsen sel terbesar kedua di dunia. Nah, penguasaan mereka ini ternyata merambat ke sektor elektronik. Ini kayak dua dunia yang beda. Untuk urusan sirkuit daya yang ngalirin energi masif dari baterai ke motor listrik, BYD itu punya perusahaan semikonduktor sendiri. Mereka nguasain sekitar 19-20% pangsa pasar modul ini di Tiongkok. Ini benar-benar benteng pertahanan yang kuat. Bayangin, waktu pabrikan barat kelimpungan karena krisis chip, pabrik BYD jalan terus tanpa hambatan. Tapi ingat, persentase 25% tadi kan? Nah, khusus buat otak AI, radar otonom, dan layar cerdas, mereka sadar batas kemampuan mereka dan milih buat beli chip dari ahli silikon terbaik dunia. Dan disinilah strategi BYD kelihatan banget bedanya. Coba deh perhatiin lompatan mekanis mereka yang luar biasa ini. Lewat e-platform 3.0 Evo, BYD mempelopori apa yang disebut integrasi penggerak listrik 1-12-in-1. Gila nggak tuh? 12 sistem berbeda, kayak motor listrik, inverter, manajemen baterai, sampai kontrol suhunya dijadiin satu kubus utuh. Belum lagi, mereka pakai pendekatan cell to body atau CTB. Jadi penutup atas baterai itu langsung difungsiin sebagai lantai kabin penumpang. Fusi mekanis kayak gini efeknya luar biasa banget. Bobot kendaraan jadi jauh lebih ringan, kabel-kabel yang ribet itu berkurang drastis, dan sasis mobilnya jadi 2 kali lipat lebih kaku. Terus, siapa dong yang eksekusi semua inovasi gila ini di balik layar? Kenalkan, namanya FinDreams. Konsepnya gini, BYD itu nggak cuma nyuruh departemen di dalam kantornya buat bikin suku cadang. Mereka memecah diri jadi semacam ekosistem anak perusahaan mandiri. Ada FinDreams Battery, Powertrain, Teknologi, sampai Precision. Menariknya, masing-masing anak perusahaan ini beroperasi layaknya pemasok independen tingkat 1. Dan mereka dituntut buat bersaing keras secara komersial di luar sana. Lalu apa sih keuntungan utamanya bikin struktur integrasi vertikal raksasa kayak gini? Jelas, yang pertama ini menghancurkan yang namanya markup atau margin keuntungan pihak ketiga. Kalau di mobil biasa, vendor baterai mau untung, vendor kabel mau untung, di BYD, tumpukan laba perantara itu lenyap tak bersisa. Kedua, kecepatan yang ekstrim. Proses riset dari cuma sekedar gambar konsep sampai mobilnya beneran mejeng di showroom, itu butuh waktu nggak sampai 2 tahun. Itu cuma separuh dari waktu rata-rata industri otomotif tradisional loh. Dan yang paling bikin geleng-geleng kepala, integrasi mereka ini sampai ke lautan. BYD ngebangun dan punya kapal kargo Ro-Ro raksasa sendiri yang sukses memangkas biaya pengiriman logistik global mereka sampai 40%.
Hasil akhir dari semua rentetan efisiensi tadi bener-bener nyata banget, terutama soal biaya perakitan. Dengan ngendaliin semuanya dari hulu ke hilir, biaya produksi sebuah BYD Seal diestimasikan 15% lebih murah dibandingin sama Tesla Model 3 yang dirakit di Shanghai. Jarak biayanya makin jauh lagi. Kalau kita bandingin sama mobil listrik dari pabrikan legasi Eropa, BYD bisa neken biaya sampai 25% lebih rendah. Keuntungan biaya inilah yang ngasih mereka semacam napas panjang dan margin keuntungan yang stabil banget di tengah-tengah perang harga otomotif global yang lagi panas-panasnya sekarang. Tapi, tunggu dulu. Ada satu pertanyaan yang jauh lebih penting nih. Kita harus tetap objektif. Mari kita balik logikanya sejenak. Kalau bikin sendiri, itu memang terbukti selalu lebih baik dan lebih murah. Kenapa semua produsen raksasa otomotif multinasional lainnya nggak ikutan ngelakuin hal yang persis sama? Pasti ada alasan dong kenapa mereka milih jalur outsourcing. Ternyata ada resiko yang sangat fatal di balik strategi ini. Bayangin aja, ngebangun pabrik chip, nambang litium, sampai beli kapal laut raksasa itu butuh belanja modal atau capex yang bener-bener gila-gilaan. Ratusan triliun rupiah bisa terkunci begitu aja dalam bentuk aset mati. Kalau tiba-tiba tren penjualan mobil lesu, pabrik-pabrik anak perusahaannya ini bakal langsung ngalamin kelebihan kapasitas yang mematikan. Dan resiko paling mengerikan? Usangnya sebuah teknologi. Coba bayangin kalau besok tiba-tiba dunia otomotif beralih total dari baterai LFP ke solid state battery. Pabrikan lain tinggal ganti penyuplai beres kan? Nah, BYD, mereka bisa terjebak dengan pabrik baterai bernilai miliaran dolar yang seketika jadi rongsokan karena teknologinya kedaluarsa. Nah, buat lebih paham di mana sih sebenarnya posisi BYD, mari kita bandingin sedikit filosofi manufaktur mereka dengan yang lain. Tesla misalnya, mereka itu sangat fokus pada perangkat lunak terpusat, jadi perakitan fisiknya lebih banyak diserahin ke pihak luar. Terus Toyota, mereka legendaris banget dengan sistem just-in-time dan jaringan Keiretsu-nya. Super efisien tapi tetap ngandelin kemitraan dari vendor independen. Chery beda lagi, mereka bertindak cerdas sebagai integrator komponen kelas atas yang ramu inovasi dari berbagai vendor eksternal. Lah, kalau BYD, mereka ini anomali. Mereka malah balik lagi ngadopsi model kayak integrasi ala Ford di era 1920-an, waktu Henry Ford nambang biji besinya sendiri. Tapi bedanya, BYD ngejalaninnya dengan kecepatan abad ke-21. Mereka memonopoli perangkat keras. Dan efek dari strategi monopoli perangkat keras ini langsung kerasa banget di jalanan kita sekarang. Keunggulan struktural yang luar biasa ini bikin BYD berhasil meraup lebih dari 50% pangsa pasar mobil listrik murni di Indonesia loh. Ya lewat model-model andalan mereka kayak M6, Seal, dan Atto 3. Penjualan retail mereka meroket cepat. Bahkan mereka sekarang lagi ngebangun fasilitas perakitan lokal yang kapasitasnya mencapai 150.000 unit per tahun di Subang. Bagian terakhir, rahasia yang sesungguhnya. Jadi setelah kita nelusurin soal chip, kepemilikan kapal laut, sampai ngebahas resiko finansialnya tadi, apa nih kesimpulan utamanya? Rahasia BYD itu ternyata bukan cuma sekedar karena mereka bikin semuanya sendiri. Ingat, banyak perusahaan justru hancur karena kesombongan kepengen bikin semuanya sendiri. Rahasia aslinya adalah kombinasi super presisi antara integrasi vertikal, penguasaan teknologi mutakhir, kontrol rantai pasok global, dan skala ekonomi yang luar biasa. Dan ini dia plot twist terbesarnya. Apa yang terjadi kalau Anda bikin komponen dengan sangat efisien sampai rival terbesar Anda terpaksa beli komponen itu dari Anda supaya mereka bisa bertahan? Percaya atau enggak, FinDreams, anak usahanya BYD tadi, nggak cuma bikin suku cadang buat mobil mereka sendiri. Mereka ngejual baterai dan motor listrik ke pasar bebas, memasukkannya ke pabrikan pesaing berat mereka, termasuk nama-nama besar seperti Tesla, Ford, dan Toyota. Artinya apa? Secara nggak langsung, para rival ini lagi mendanai dan mensubsidi biaya riset teknologinya BYD untuk generasi berikutnya. BYD benar-benar menciptakan sebuah mesin manufaktur yang mustahil dihentikan. Sebagai catatan, seluruh pembahasan dalam analisis ini merupakan analisis dan opini pribadi berdasarkan data serta informasi yang tersedia untuk publik. Paparan ini tidak mewakili, tidak dibuat atas kerjasama, dan tidak terafiliasi dengan BYD maupun brand atau perusahaan lain yang dibahas.